Kita lihat dulu di sini tuh ada dapurnya. Kalau yang tadi dapurnya itu di luar, ini dapurnya di dalam. Dia menggunakan homogeneous style yang slabnya besar. Jadi cuma ada satu nut di tengah. Kalau di rumah-rumah affordable yang lain, biasanya pakai 60-60 dan akhirnya di sini banyak nut yang terlihat. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Nah, banyak banget dari kalian yang minta kalau bisa nge-review rumah yang harganya terjangkau. Tapi dari kemarin tuh kita selalu mikirin gitu, terjangkau boleh terjangkau, tapi tetap harus berkualitas. Makanya dari kemarin tuh susah banget nyari rumah di sekitaran Jakarta yang emang bener-bener layak untuk direview karena masalah kualitasnya. Beda sama perumahan ini adalah salah satu pilihan kita untuk teman-teman yang kerjanya di Jakarta Utara, seperti di Kelapa Gading, di Sunter, atau di Cilincing gitu. Nah, daripada kalian ngekos, ini gue pilihin satu rumah yang cicilannya cuma 3 juta doang sebulan. Hebat ya? Dan yang kerennya lagi, teman-teman nggak perlu DP besar, DP-nya bahkan cuma 5 juta dan sampai akhir tahun ini dapat cashback 3 juta. Jadi at least teman-teman tuh cuman bayar 2 juta aja udah bisa punya rumah dan lanjut ke KPR 3 juta seperti kalian ngekos di daerah Jakarta Utara. Ini mantep banget sih. Kita ngomong kualitas dari awal, kita lihat di sebelah sini teman-teman. Ini adalah Orchard Village. Nah, di Orchard Village ini teman-teman bisa lihat untuk pondasinya itu menggunakan tiang pancang. Perlu banget kita cari pengembang yang emang udah mikirin sampai ke pondasinya. Nah, pondasinya ini tuh jarang banget diliatin kan. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau di Orchard ini itu udah menggunakan tiang pancang. Nah, ini adalah rumahnya teman-teman. Rumah yang mau kita review ini unik. Luasannya itu di 78 meter persegi luas tanahnya. Dan bangunannya itu ada di 45 meter persegi. Tapi hebatnya dia udah dapet 3 kamar tidur. Abis itu di sini tuh udah pakai pump. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Jadi emang segitu sulitnya untuk nyari rumah di daerah sini yang bener-bener top. Perlu cari yang udah ada pumpnya. Karena air di sini ya teman-teman tahu kan suka banyak bermasalah. Makanya perlu ada air pump. Dan kita bahas dari atas dulu. Teman-teman bisa lihat atap ini sederhana sebenarnya, pelana biasa. Cuman yang hebatnya untuk harga segitu teman-teman udah dapat genteng flat beton. Habis itu biasanya kalau harga segitu teman-teman nggak akan dapat satu rumah yang bentuknya maju dan mundur. Kalau ini nggak, ini masih ada permainan maju dan mundurnya di sebelah sini. Habis itu di sini dikasih conwood, udah pakai aluminium. Nah, ini penting juga nih teman-teman. Karena ketika kita beli rumah itu kan udah mengeluarkan banyak banget biaya. Jangan sampai kita itu dapat kusen yang bukan aluminium dan akhirnya ntar kena rayap. Kalau di sini udah pakai aluminium, carportnya udah bisa untuk 1,5 mobil teman-teman. 1,5 mobil maksudnya gimana? Ketika kita punya satu mobil, di sebelah sini tuh masih ada tempat untuk naruh sepeda atau sepeda motor. Jadi bisa dibilang nantinya komplek ini akan selalu terlihat rapi. Bayangin kalau cuman dibikinin satu carport doang. Nanti akan ada motor di pinggir jalan. Nah, itu akhirnya membuat komplek ini menjadi tidak rapi atau kumuh. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini. Ini adalah kanopinya. Kalau di rumah contoh ini emang betul belum ada kanopinya, tapi kalau teman-teman beli, ini udah free kanopi. Oke, sekarang kita bahas lagi di kiri kanan ya. Teman-teman bisa lihat di kiri kanannya itu terdapat ada dak-dak betonnya. Dan itu fungsinya nanti bisa buat naruh AC, jadi AC bisa rapi. Di ujung sini pun, nah, jadi kalau kita beli rumah tuh jangan asal murah teman-teman, tapi juga harus ada permainan-permainannya. Ini kan ada permainan conwoodnya. Sedikit, tapi ya itu dia, kalau nggak ada kayak gitu bentuknya akan flat-flat aja. Nah, warnanya hijau, bukan favorit gue emang, tapi oke lah. Dan di sini itu udah dikasih roster. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita lagi taruh sofa di sebelah sana, orang itu nggak bisa ngelihat roster kita. Nah, pintu utamanya teman-teman, pintu utamanya udah pakai solid yang dilapis pakai HPL. Oke, rapi. Kenapa begitu? Karena sekarang itu ketika kita bikin pintu solid dan habis itu kita finishingnya itu pakai finishing di cat, itu kadang-kadang hasilnya suka belang-belang dan beda-beda. Kalau ini udah menggunakan HPL, jadi udah bener-bener rapi dan udah menggunakan ini nih, smart door lock.
Nah, ini adalah bagian dalam rumahnya. Ketika kita beli rumah kosongan itu kita harus detail teman-teman. Untuk cetekan-cetekannya, ini tuh mereknya udah Broco, bagus. Dan lihat deh, udah disiapin listrik-listriknya. Nanti kalau mau teman-teman tambah AC apa segala macam, udah ada. Nah, yang kerennya adalah ini tinggi sekali. Jadi kalau misalnya nanti satu saat teman-teman butuh ruangan lebih, teman-teman bisa bikin mezanin. Nah, mezaninnya dari mana? Kita bisa bikin di sini sampai situ. Nah, tangganya itu bisa ngambil dari sebelah sini, agak nge-L dikit. Bagus. Enak banget deh. Ini terang banget pula, di atasnya itu ada jendela matinya. Oke, ini adalah kamar yang pertama. Ukurannya luas, 1, 2, 3, 4, 5 3 kali 3. Habis itu udah ada jendela yang besar. Dan ini udah menggunakan homogeneous style 60-60. Di sini ada satu kamar lagi, sama ukurannya. Dan tetap memiliki jendela nih. Jadi sirkulasi udaranya juga pun bagus. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini tuh ada kamar mandinya. Untuk ukuran rumah 600 jutaan, teman-teman udah dapet keramik motif subway. Bagus. Walaupun mungkin belum sampai atas, tapi ingat ini adalah rumah yang cuma 3 juta per bulan. Bahkan showernya aja pun juga udah dipilih pakai Toto, dan ini juga pun udah pakai Toto. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Nah, kita selalu melihat detail-detail seperti ini. Ini merek dari handle-nya itu adalah Solid. Salah satu merek yang sering gue pakai nih, dan ini kualitasnya oke. Jadi kalau kita milih satu rumah yang harganya affordable, teman-teman nggak boleh sembarangan lihat beli, tapi harus benar-benar melihat detail-detail seperti ini. Di bagian belakangnya cukup luas. Di sini masih ada dapurnya, dan dapurnya itu yang keren adalah atasnya begini. Jadi ketika kita masak kita nggak akan kehujanan. Someday kalau kita punya uang, di sini bisa kita tambahin apa? Kita tambahin pintu kaca geser. Dan di sini masih bisa untuk taman. Nah, sekarang di belakang gua ada apa nih? Di sini ada satu kamar lagi. Jadi ini udah enak lah. Ada kamar orang tuanya, ada kamar untuk 2 anak. Simple. Satu saat kalau teman-teman beli rumah ini cuma untuk sekedar work from home, ini bisa jadi ruang keluarga. Dan ini udah pakai HPL double triplek. Ini lihat deh, slab-slabannya besar. Jadi natnya cuma ada 1 di sini. Nah, detail-detail seperti itulah yang teman-teman harus lihat ketika beli sebuah rumah yang harganya affordable. Termasuk detail seperti ini. Ini adalah jendela untuk kamar mandi ini. Jadi kamar mandi ini itu juga punya sirkulasi yang baik. Walaupun harganya affordable, teman-teman juga bisa lihat di sebelah sini itu udah disiapin keran. Ini detail-detail kecil loh. Jadi kalau kita mau beli satu rumah yang harganya affordable, jangan lupa detail-detail kecil seperti itu. Kalau teman-teman ngerasa ini kurang besar, butuh ruangan yang lebih besar lagi, kita punya satu rumah di sebelah sana nanti yang lebih besar dan ada mezanin benerannya. Yuk kita lihat ke sana. Nah teman-teman, balik lagi sekarang nih, gue udah di depan rumah yang mau kita review berikutnya. Ini ada rumah yang ini nih, sama rumah yang ini. Teman-teman bisa lihat nih, kalau kita beli rumah yang affordable, jangan sembarangan affordable. Karena teman-teman mesti lihat di sini ada nggak tempat mainnya. Nah ini tempat mainnya seru banget nih, lihat deh. Ada anak-anak lagi main di situ. Dan mereka menikmati banget main di sini gitu. Nah hal-hal seperti itulah yang harus kalian lihat ketika beli rumah yang affordable. Jangan cuma sembarangan affordable. Teman-teman juga bisa lihat di bagian sininya. Ini udah ada got ya. Gotnya tuh rapi ya. Dan gotnya ukurannya besar. Jadi di daerah-daerah tertentu seperti di tempat ini, teman-teman harus banget perhatiin di bagian perairannya. Nah, rumah yang mau kita review berikutnya adalah ini. Modelnya sama, atasnya itu pakai getan flat beton. Habis itu sebelah kanannya ini teman-teman bisa lihat tuh, di bagian dak-dak betonnya itu dimanfaatin untuk buat naruh AC, jadi rapi. Sama masih pakai conwood, cuman yang tadi itu pakai warnanya lebih gelap. Sekarang kalau di sini pakai warna putih. Ini bukan favorit gue sebenarnya karena ini agak cepat kusam. Tapi paling enggak ini udah menggunakan aluminium. Dan balik lagi ini di 1,5 mobil. Masih menggunakan roster di depannya. Dan yang istimewa adalah perbedaannya itu cuman 1 juta perak aja sebulan. Kalau teman-teman tadi di sana itu cicilnya 3 juta, di sini cicilnya 4 juta aja. Tapi perbedaannya cukup lumayan oke. Perbedaannya adalah di sini teman-teman bisa lihat, begitu masuk kita langsung ketemu satu ruang tamu. Habis itu di sebelah sininya itu masih ada tempat buat naruh TV.
Habis itu di sebelah sininya teman-teman bisa lihat ini menggunakan furniture multifungsi yang bisa dilipat dan dimanfaatkan sebagai tempat makan. Dan yang istimewa bukan di situ teman-teman, bisa lihat di tangganya. Nanti ya, kita lihat dulu di sini tuh ada dapurnya. Kalau yang tadi dapurnya itu di luar, ini dapurnya di dalam menggunakan HPL sederhana aja. Bisa di sini teman-teman bisa lihat dia menggunakan homogeneous style yang slabnya besar. Jadi cuma ada satu nut di tengah. Kalau di rumah-rumah affordable yang lain biasanya pakai 60-60 dan akhirnya di sini banyak nut yang terlihat. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Kita ke belakang dulu deh. Di rumah ini itu masih punya taman teman-teman. Nah, kalau yang tadi kan dapurnya itu ada di luar, kalau ini dapurnya ada di dalam. Jadi tamannya itu terlihat lebih besar. Nah, di bagian sini itu masih ada conwoodnya. Dan ini bangunannya itu ada di 66, sedangkan tanahnya itu ada di 98 meter persegi. Jadi bedanya cukup luas ya. Yuk sekarang kita ke sini. Ini adalah kamar yang pertama. Nah, ini kamar yang pertama, sederhana aja, cuman di sini punya sirkulasi udara yang bagus. Dan kamarnya ini itu masih bisa ditaruh lemari, ditaruh meja belajar sedikit, walaupun ya kursinya terpaksa pakai bednya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Di tengah-tengahnya ini teman-teman bisa lihat kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini memang bukan favorit gue teman-teman. Ini menggunakan keramik yang warnanya agak gelap, jadi ini pasti agak cepat kotor. Cuman yang mesti kita review di sini adalah closet dan showernya menggunakan merek yang oke, yaitu American Standard kalau di rumah ini. Nah, ini adalah master bedroom ya. Wah, ini enak sih. Dapat queen, masih ada kiri dan kanannya itu bisa dimanfaatkan sebagai bedside table. Di depannya ini oke, masih ada ini. Fungsinya adalah untuk naruh TV, tapi kita masih punya sirkulasi jalan yang bagus. Kenapa bisa begitu? Karena ini lebarnya ada di 1, 2, 3, 4, 5 3 meter. Nah, biasanya kalau rumah yang affordable tuh dibikin bisa sampai di 2,5. Nah, itu kita nggak punya sirkulasi lagi di depan bed. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling keren ya dari rumah ini, yaitu adalah kita di sini ada mezaninnya. Ini menggunakan 1x4 teman-teman kalau mau bikin seperti ini, 4x4 untuk bagian tengahnya. Habis itu di bagian sini itu menggunakan 4x6. Ini kokoh sekali. Yuk kita naik ke atas. Di rumah yang tadi pun juga bisa dibikin begini, dan ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja. Nah, kalau kita punya rumah dengan model mezanin seperti ini, biasanya gue selalu saranin teman-teman tambah cyclone supaya nggak terlalu panas. Cyclone itu adalah yang bulat yang bisa muter seperti itu. Oke. Dan yang keren ya, udah dikasih keramik motif kayu. Ini tangganya enak loh. Tangganya itu curam memang, tapi masih enak untuk dilangkahi. Dan terasa kokoh banget. Ini menggunakan papan kayu beneran. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa ini juga masih kurang, nah teman-teman bisa ke rumah yang sebelah sini. Kalau yang tadi itu 3 juta, yang ini 4 juta sebulan, yang ini 5 juta nih. Nah, ini 5 juta ini dia dapat 2 lantai. Mau lihat dulu sedikit? Yuk, kita lihat. Kebetulan ini jadi kantor pemasaran ya. Jadi dalamnya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini tuh masih ada dapurnya. Di sini ada ibu nih, dadah dulu Bu. Bye-bye. Nah, ini di sini masih bisa jadi satu taman yang besar. Habis itu, di sini masih ada kamar tidur, kamar mandi. Yuk kita lihat ke atas. Ada apa di atas? Sayangnya belum ada plan-nya, tapi ya inilah rumah affordable teman-teman. Di atas masih ada 2 kamar lagi. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah dapat penjelasan yang oke tentang sebuah rumah affordable tapi tetap berkualitas. Ya teman-teman bisa langsung datang ke sini. Ini daerah Babelan. Dan yang harus diperhatiin ketika kita nyari satu rumah di satu perumahan, teman-teman harus lihat apakah dia lagi dikerjain apa enggak, mangkrak apa enggak. Nah, kalau di perumahan ini teman-teman bisa lihat langsung pembangunannya, bisa lihat pemilihan bahan-bahannya. Tapi ya itu dia istimewanya, harganya tetap affordable. Jadi kalau teman-teman ada ide tentang rumah-rumah affordable mana lagi yang mau kita samperin, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ini. Tapi sebelum kita samperin, pasti udah kita jagain dulu, kita lihat dulu
apakah dia emang layak untuk dibeli dan direview buat teman-teman. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia, kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.